Sektor pertahanan atau militer Indonesia semakin diperkuat sejak dipimpin oleh Prabowo Subianto. Gak heran kekuatan para TNI sampai dipuji oleh berbagai media asing. Salah satunya ada media dari 163 Cina yang mengakui taktik perang tanah air. Selain itu ada juga Rusia yang sudah mengakui kekuatan para petarung tentara tanah air. Bahkan tentara Amerika Serikat sampai meniru cara latihan keras para TNI. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Ya lur ya, Amerika yang terkenal suka ngancam-ngancam Indonesia setelah tahu kekuatan militer atau TNI dari Indonesia, mereka sangatlah kagum dan juga ingin meniru langkah-langkah dari pelatihan TNI kita lur ya. Makanya Amerika jangan sok mengancam-ancam Indonesia kalau misalnya udah ngamuk rata kalian ya. Lanjut lur. Semakin kuat di pemerintahan Prabowo. Wow, luar biasa jenderal ya. Sektor pertahanan diprediksi akan menjadi semakin kuat dengan kehadiran Prabowo Subianto. Pasti. Pasalnya ketua Partai Gerindra ini memiliki segudang pengalaman di bidang tersebut. Pasti. Sebut saja dirinya yang pernah mengabdi sebagai tentara selama 24 tahun. Selain itu, politikus berusia 73 tahun ini sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden Joko Widodo. Ambisi besar ini dibuktikan dengan terbitnya Perpres pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Lembaga ini bertugas untuk memberikan kebijakan mengenai komponen pertahanan negara. Selain itu, DPN juga bertugas untuk merumuskan kebijakan tentang geopolitik strategis bagi Indonesia. Gebrakan Prabowo di sektor pertahanan bahkan sempat mendapatkan sorotan dari channel News Asia. Media ini menyebut Prabowo akan menjadi sosok yang kembali memperkuat militer yang ada di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Prabowo, kemungkinan akan ada peningkatan jumlah personel militer di wilayah-wilayah rawan seperti Papua. Tulis CNA. Selain itu, Prabowo juga melakukan peremajaan terhadap alutsista milik Indonesia. Rencana ini terlihat dari dirinya yang disebut akan membeli alat pertahanan dari Cina. Hal ini bahkan sudah dikonfirmasi langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut, yakni Laksamana TNI Muhammad Ali. Khusus untuk militer juga akan ada kerjasama di bidang pertahanan, termasuk kemungkinan adanya pengadaan alutsista dari Republik Rakyat Tiongkok. Ungkap Muhammad Ali. Peremajaan alat tempur ini sebenarnya sudah sering dilakukan oleh Prabowo sejak menjadi Menteri Pertahanan. Sebut saja dirinya yang sebelumnya membeli 42 pesawat tempur Rafale dari Prancis. Luar biasa. Diakui hebat oleh Rusia. Rusia aja mengakui ya. Kehebatan pasukan militer Indonesia sudah diakui oleh negara-negara besar. 3 matra yang dimiliki bangsa Nusantara sudah cukup untuk membuat negara lain segan sampai ketar-ketir. Baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, atau Angkatan Laut sama-sama memiliki kekuatan yang ditakuti. Bahkan Rusia menjadi negara adik kuasa yang gak sungkan-sungkan mengakui kehebatan militer Indonesia. Negeri beruang merah ini menyebut tentara Ibu Pertiwi sebagai salah satu sekutu terkuat. Hal ini pun sudah dibuktikan lewat kerjasama puluhan tahun di bidang militer. Negara pecahan Uni Soviet ini pun gak pernah ragu memasok produk militer ke tanah air. Sejauh ini Rusia jadi salah satu pemasok berbagai perlengkapan tempur favorit Indonesia. Mulai dari kendaraan tempur infanteri BMP-3F, senapan serbu Kalashnikov, sampai pesawat militer. Secara umum sejak November 1992 total volume pasukan produk militer ke Indonesia berjumlah lebih dari 2, miliar dolar Amerika Serikat. Terang Alexander Mikev selaku pimpinan perusahaan militer Rusia. Kerjasama harmonis ini bukan cuma terjadi di bidang perlengkapan militer. Pasukan tentara Indonesia dan Rusia juga seringkali melakukan latihan militer gabungan. Terbaru pasukan elit Angkatan Laut kedua negara menggelar latihan bertajuk Latma Oruda 2024. Kegiatan militer ini digelar di perairan Ganas, Laut Jawa. Kegiatan ini meliputi latihan penembakan artileri dan operasi penyelamatan di wilayah perairan. Selain itu, TNI AL dan VMF juga berlatih operasi anti teroris serta kegiatan inspeksi. Di sela latihan militer ini, Laksana Muda Vladimir Zemskov sempat melakukan perundingan. Wakil Komando Angkatan Laut Rusia ini ingin memperkuat hubungan kerjasama dengan Indonesia. Luar biasa. Dapatkan alat pijat serbaguna Brembo buat kamu yang punya masalah pada lutut. Cek linknya di bawah ini. Dianggap lebih hebat dari negara barat.
Kekuatan militer Indonesia juga disegani oleh media asing. Bagaimana tidak, mereka menilai kekuatan TNI bisa bersaing, bahkan jauh lebih hebat dari negara barat. Asalnya Indonesia merupakan kekuatan angkatan laut terbesar keempat di dunia. Hal ini disampaikan oleh World Directory of Modern Military Warship yang mencatat jumlah armada angkatan laut sedunia. Bahkan jumlah armada TNI Angkatan Laut disebut-sebut menyamai Angkatan Laut Amerika Serikat. Pasalnya, baik TNI AL maupun AL Amerika sama-sama memiliki 243 unit kapal perang. Ditambah lagi, media 163.com ketar-ketir melihat banyaknya personel militer Indonesia. Pasalnya, media Cina melaporkan Indonesia setidaknya punya 900.000 personel aktif. Hebatnya lagi, kekuatan militer Indonesia secara keseluruhan juga diakui dunia. Iya lur ya, seperti Amerika yang sebelumnya sempat berani mengancam Indonesia akan mendatangkan Indonesia. Setelah melihat seperti ini, TNI kita yang sangatlah kuat dari udara, darat juga lautnya, mereka malah ketar-ketir lur ya, malah meniru dan memberi pujian kepada TNI kita. Negara terkuat sekuat Rusia pun mengakui kekuatan TNI dari Indonesia lur yang sangat luar biasa, dan juga menyamai kekuatan militer dari Amerika sendiri. Mungkin ini adalah suatu terobosan yang luar biasa buat TNI kita lur ya. Memang sekarang dunia itu sedang tertuju kepada perkembangan apapun yang ada di Indonesia lur. Setelah dipimpin oleh Bapak Prabowo, Indonesia itu semakin dilihat oleh negara-negara asing, semakin mendunia dan juga semakin ditakuti lur ya. Seperti Cina sekarang udah ingin memasok peralatan tempur dari Cina, itu sangat luar biasa kalau menurut gua. Memang tidak hayal Bapak Prabowo dengan mantan jenderal dan juga berperang dulunya lebih memahami keadaan pertahanan Indonesia sendiri, karena memang Bapak Prabowo sendiri adalah mantan jenderal bintang 3 lur ya, dan udah berpetualang di dunia pertempuran ya. Dan Bapak Prabowo pasti akan menambah personil atau alutsista dari TNI kita sendiri, karena memang Bapak Prabowo paham dan mengerti apa-apa yang dibutuhkan oleh pertahanan Indonesia kita. Itu sangat luar biasa kalau menurut kalian. Kita lanjut. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan militer terkuat ke-13 di dunia, versi global firepower. Prestasi ini menjadikan Indonesia sebagai militer terkuat se-Asia Tenggara. Bagaimana tidak, pesaing terdekat Tentara Merah Putih yakni Vietnam berada di peringkat ke-22. Selain itu, kekuatan militer Indonesia terbukti mengungguli sejumlah negara barat. Sebut saja seperti Australia di peringkat 16 dan bahkan Jerman di posisi 19. Gak heran dunia semakin segan dengan kekuatan militer yang dimiliki Indonesia saat ini. Amerika ambil pengalaman dari prajurit TNI. Kehebatan militer Indonesia juga diakui negara adik kuasa yakni Amerika Serikat. Bagaimana tidak, tentara negeri Paman Sam kerap menimba ilmunya di bumi Nusantara. Pasalnya, militer Amerika rutin mengadakan latihan gabungan dengan TNI. Hal ini dilakukan mengingat tentara Paman Sam kurang berpengalaman di medan perang yang bersifat tropis. Terbukti militer Amerika yang sering mengikuti latihan gabungan bertajuk Garuda Shield. Hebatnya lagi, belakangan ini Paman Sam mengajak sekutunya belajar banyak dari Tentara Nasional Indonesia. Sebab sejumlah negara sekutu Amerika turut bergabung dalam latihan gabungan Super Garuda Shield 2024. Sebut saja negara-negara seperti Jepang, Australia, Kanada, dan juga Inggris. Gak heran latihan gabungan Garuda Shield selalu ditunggu-tunggu tentara Amerika. Pasalnya, Komandan Tentara Amerika menyebut negeri Paman Sam belajar banyak dari Indonesia. Saya memastikan untuk kembali lagi ke Indonesia akan menjadi latihan yang paling banyak melibatkan prajurit AS untuk berlatih bersama prajurit dari Indonesia dan negara-negara lainnya. Ungkap Samuel John Paporo JR selaku komandan di wilayah Indo-Pasifik. Itu luar biasa loh ya, Amerika dengan sombongnya mengancam meratakan Indonesia, tapi mereka juga militernya masih meniru atau belajar kepada militer kita loh, TNI Indonesia kita loh ya. Gimana mereka mau mengalahkan Indonesia kalau berperang aja masih mencontek atau belajar kepada TNI kita? Apa tidak tahu malu mereka loh ya. Kekuatan boleh disamakan, tapi taktik perang Indonesia itu sangatlah luar biasa kalau menurut gue lur. Seperti kita, karena kita adalah darah pejuang Indonesia ini lur ya. Jadi
berjuang atau berperang itu tidak takut, tidak gentar untuk siapapun, dan mengerti lebih paham arti peperangan daripada negara-negara lain, sehingga sekarang Indonesia adalah negara yang paling disorot militernya, Lur ya. Apalagi presiden kita adalah seorang mantan jenderal bintang 3 yang mengerti dan memahami sekali tentang peperangan, Lur, di dunia peperangan, Lur ya. Amerika bikin lucu aja ya. Kita lanjut. Kegiatan ini juga mendapatkan apresiasi yang tinggi dari Panglima TNI. Agus Subianto menyebut Super Garuda Shield bisa menjadi ajang menimba ilmu. Kesempatan yang sangat bermanfaat ini agar dimanfaatkan dengan baik untuk transfer teknologi, transfer ilmu pengetahuan dengan negara-negara sahabat yang ada di sini yang berlatih dengan kalian semua. Ungkap Agus. Ditambah lagi Amerika keringat dingin melihat kehebatan TNI dalam perang gerilya. Hal ini diungkap melalui studi yang dilakukan Central European Journal of International and Security Studies. Dibutuhkan waktu berbulan-bulan untuk bisa melakukan Indonesia melalui peperangan terbuka jika dilakukan dalam waktu dekat. Sebagai negara kepulauan, pertahanan Indonesia diuntungkan secara geografis, terutama jika dilakukan perang gerilya. Bunyi laporan jurnal tersebut. Keren, Lur ya. TNI kita semakin terkenal dan juga semakin ditakuti di dunia, Lur ya. Tidak hanya kalau misalnya Rusia dan Cina juga memuji kekuatan militer dari Indonesia sendiri. Dan juga Amerika yang gembar-gembar mengancam akan meratakan Indonesia, ternyata mereka juga masih meniru cara perang Indonesia, Lur ya, dari prajurit-prajurit TNI kita. Mereka pun masih meniru dan belajar banyak pada TNI kita, Lur, dalam berperangan gerilya di medan perang. Mereka malah memuji TNI kita, Lur, dan juga mereka sangatlah kaget kalau misalnya dunia mengakui militer Indonesia itu sekarang ada di peringkat 13 dunia, Lur ya. Terkuat 13, mengalahkan Jerman dan juga Australia. Itu sangat pencapaian luar biasa kalau menurut gua, Lur ya. Dipegang oleh Presiden Bapak Prabowo kita yang memang mantan Jenderal Bintang 3 yang mengerti sekali dunia peperangan, Lur ya, dan juga pertahanan dari Indonesia. Dan juga kenapa Bapak Prabowo membeli banyak sekali alutsista untuk pertahanan Indonesia, karena memang Bapak Prabowo mengerti keadaan dunia ini sekarang sedang tidak ada baik-baik saja, Lur ya. Seperti kita tahu peperangan di mana-mana. Dan pertahanan Indonesia harus diperkuat oleh Bapak Prabowo karena takutnya kita kena imbas, Lur ya. Karena memang kita negara non-blok yang tidak ikut ke timur, ke barat atau ke selatan, Lur. Kita tetap ada di tengah-tengah sebagai pengadil, tapi jangan coba-coba kita diusik, Lur ya. Karena memang TNI kita dan pertahanan kita itu diakui oleh dunia. Itu sangatlah luar biasa kalau itu. Gimana kalau menurut kalian, Lur, tentang berita ini? Tulis di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Sekian reaction dari gue kali ini. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.